Dan ini nih lagi nonton tentang polusi udara. Oh, yang berita itu ya? Iya bener. Kita nonton yuk. Apakah kualitas udara di Jakarta membaik saat PPKM darurat? Dari tempat saya tinggal, Teluk Jakarta bisa terlihat jelas jika polusi udaranya lebih rendah. Maka saya mulai merekam hampir setiap hari pada PPKM darurat kali ini dan berharap birunya laut terlihat jelas. Namun, nyatanya tidak. Idealnya garis laut terlihat, tapi awal PPKM darurat justru Teluk Jakarta nampak sama. Air Quality Life Index atau AQLI dari University of Chicago memprediksi penduduk Jakarta mengalami penurunan angka harapan hidup hingga 5,5 tahun akibat polusi udara. Sejak masa pra-industri, suhu bumi kita terus meningkat. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia, mulai dari penebangan pohon, penggunaan alat-alat transportasi berbahan bakar fosil secara masif, hingga penggunaan listrik dan kegiatan industri pabrik dengan sumber energi batu bara adalah beberapa penyebabnya. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan manusia, emisi pun terus bertambah dan terus meningkatkan suhu bumi kita. Saat ini, peningkatan suhu bumi telah mencapai 1,1 derajat Celcius. Peneliti memprediksi suhu bumi akan naik melebihi 1,5 derajat pada tahun 2030. Padahal, jika melebihi 1,5 derajat, dampaknya sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Semakin kotor. Nah, ada baiknya kita mengurangi kendaraan bermotor untuk mengurangi polusi udara gitu, Mai. Nih, coba deh lihat ini. Salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi, komitmen iklim Indonesia sangat penting bagi dunia. Indonesia perlu meningkatkan komitmen iklimnya agar kita mampu menahan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Apa yang bisa Indonesia lakukan? Dalam laporan pembangunan rendah karbon yang diluncurkan Kementerian Bappenas, diperkenalkan skenario LCDI Plus yang dapat membantu Indonesia mengurangi emisi dan meningkatkan perekonomian secara lebih ambisius. Caranya antara lain dengan mengurangi penggunaan batu bara dan mempercepat transisi ke sumber energi baru terbarukan, menegaskan penegakan hukum terkait moratorium ekspansi kelapa sawit dan pertambangan di atas lahan hutan dan gambut, memperkenalkan pengenaan biaya atas karbon atau carbon pricing, meningkatkan target pemulihan hutan, menjaga sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati, meningkatkan produktivitas lahan untuk pertanian, dan menerapkan kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi energi serta mengurangi limbah, terutama di perkotaan. Cara-cara ini bisa membantu Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan. Waktu kita tidak banyak untuk melakukan perubahan. Upaya pencegahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim